Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah baik. Perkenalkan saya Aziza. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas terkait aliran Syiah. Di Indonesia sendiri sebagai negara sekaligus wilayah sekaligus rumah tentunya bagi mayoritas muslim Sunni sebagaimana kita ketahui. Aliran Sunni ini biasa dibahasakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa diistilahkan dengan Aswaja itu pada umumnya berpegang pada teologi Asy'ari. Teologi Asy'ari, Syafi'i dan tasawuf Al-Ghazali. Lantas, bagaimana dengan aliran teologi Syiah sendiri? Untuk teologi Syiah sendiri, ini merupakan aliran yang memang aliran Islam minoritas ya, khususnya di Indonesia, yang tentunya memiliki banyak perbedaan dengan aliran Islam Sunni, bahkan banyak beberapa konsep yang juga bertentangan gitu. Untuk mazhab Sunni sendiri ya, teologi Sunni sendiri itu secara suludin teologis, jurisprudensi, metodologi usul fikihnya, kitab-kitab kualifikasi fikihnya merujuk kepada teologi Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagaimana kita amini dan kita anut ya. Kemudian fikihnya juga mengikuti madzhabul arba'ah, sehingga dari konsep usuluddin dan furu'uddinnya untuk aliran Sunni ini memiliki rukun iman, baik rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci yang dengan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Ini sudah kita amini ya sejak dari dulu sebelum diajarkan, dan juga mempunyai rukun Islam yang sudah kita ketahui bersama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat dan sholat sebagaimana prakteknya yang senantiasa kita praktekkan sehari-hari, dan zakat, puasa, dan pergi haji. Nah, ini untuk aliran Sunni yang banyak dianut di Indonesia ya khususnya. Sedangkan Syiah sendiri, bagaimana dengan Syiah? Syiah ini, aliran Syiah ini, itu ajaran Islamnya bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sama ya, karena kita sesama muslim. Dan juga berlandaskan pada pandangan hidup, standar nilai, perilaku dan kehidupan ya, pandangan risalah kerasulan atau nubuah yang melalui jalur 12 imam. Jadi mungkin ada sedikit penambahan di sini ya untuk Syiah sendiri. Maka kalau misalnya kita petakan secara simple ya, bagaimana rukun iman dan rukun Islamnya Syiah. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaan antara Syiah, aliran Syiah sebagai aliran minoritas yang dianut dengan aliran Sunni. Nah, di sini untuk rukun imannya, suludinnya itu ada at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, dan al-qiyamah. Sebetulnya dari 5 aspek ini, meskipun memang dari segi kuantitas atau jumlah ya, tadi kalau Sunni itu hanya 6, kalau untuk Syiah ini hanya 5, tapi pada dasarnya semua poin-poinnya ini sama, begitu tauhidnya, al-adalahnya, an-nubuwahnya, pada nabi-nabi sama dengan nabi yang diketahui dalam aliran Sunni, maupun keyakinan terhadap hari akhir. Mungkin poin yang berbeda dari usul itu dari poin 1 saja, yaitu al-imamah. Ya. Al-imamah ini memang aliran Syiah sangat meyakini bahwa
mereka mengimani adanya keimaman dari para imam yang maksum. Sedangkan dalam aliran Sunni ini tidak ada. Tidak ada. Terlepas mereka dalam menggunakan hadis, landasan hadis yang berjumlah ada 12 imam, 12 khalifah dari Quraisy yang akan memimpin sampai hari kiamat. Tentu saja ini tetap kita cover selaku penganut aliran Sunni ya. Karena apa? Karena dalam aliran Sunni, teologi Sunni yang kita anut, tidak ada yang dimaksud kecuali Nabi, termasuk sekalipun itu seorang waliullah. Jadi tidak ada yang dimaksud dalam aliran dan ajaran Sunni, itu tidak ada yang dimaksud kecuali Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dari segi furu'udinnya, secara garis besar ya, kita bagi suku dan furu'udinnya menggunakan rukun iman dan rukun Islam. Nah, untuk furu'udinnya ini Syiah memiliki 5 rukun Islam juga. Ya, jadi rukun iman dan rukun Islamnya Syiah ini saya sadur dari buku putihnya Ahlul Bait Indonesia selaku lembaga resmi yang mewadahi aliran Syiah di Indonesia. Ini rukun Islamnya seperti apa? Kalau untuk rukun Islam aliran Sunni sendiri tadi sudah disebutkan dan tentunya kita juga sudah sangat pahami bersama ya. Untuk rukun Islamnya Syiah, ini yang pertama sholat. Nah, mungkin dari segi ritual sholat ini ada sedikit perbedaan ya. Ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi pada saat Amul Huzn, kemudian dengan segala kronologisnya akhirnya disyariatkanlah sholat sebanyak 5 waktu. Nah, untuk Syiah sendiri ini hanya 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib. Nah, dari sini memang terlihat perbedaannya ya. Terlepas semisal pemaknaan sholat dari sholat itu doa, kemudian dalam ritualnya kita berbeda antara aliran Syiah dengan Sunni dari segi ritual, pelaksanaan, juga jumlah rakaat, kita amini bersama. Namun mungkin sedikit komentar untuk Syiah sendiri, ini sependek yang saya pahami dan yang saya tahu perihal sholat, memang saya belum menemukan landasan yang digunakan Syiah. Sehingga saya pun sangat memperkuat apa yang dijadikan ritual oleh aliran Sunni ini sangat sabar ya. Dengan berlandaskan dalil-dalil dan sebagainya. Nah, untuk puasa, Syiah juga mempunyai rukun Islam berupa puasa dan ini sama. Pelaksanaannya dengan aliran Sunni ini sama. Kemudian zakat Syiah ini dikhususkan hanya diberikan kepada Syiah Islam Syariah ya, karena memang Syiah ini aliran Syiah ini memiliki banyak sekte ya, dan mungkin tidak akan diperjelas di sini. Jadi kita hanya mengulas beberapa poin perbedaannya saja dengan antara Sunni dan Syiah gitu ya. Kalau dalam aliran Sunni tidak ada pengkhususan pemberian zakat itu kepada siapa atau kelompok mana, tidak. Kita berlandaskan pada surah Taubah, jadi sangat jelas ya. Landasan dalil yang digunakan Sunni perihal ritual zakat, pelaksanaan ibadah zakat ini jelas berdasarkan Al-Quran. Dan juga tentunya sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Juga diperjelas lagi oleh ulama-ulama yang tentunya sangat muktabar. Baik, kemudian untuk rukun Islam Syiah ada juga poin haji ya. Ada poin haji, meskipun mungkin
dalam aliran Syiah ini ada istilahnya haji di Karbala. Tapi setelah saya coba cross check, ternyata memang di Karbala ini karena Syiah muncul ketika proses tahkim, itu memang menjadi aliran yang sangat pro terhadap Ali. Pro terhadap Ali, nah, maka untuk mengenang peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah SAW yang merupakan salah satu putra dari Sayyidina Ali, maka Karbala ini mereka mengadakan suatu ritual, yaitu sa'i di Karbala. Jadi bukan haji ya, sehingga tidak ada perbedaan, hanya saja mereka menambahkan adanya ritual sa'i di Karbala. Terlepas memang ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa Syiah ini melakukan haji di Karbala. Tapi setelah saya cross check, ternyata Syiah ini bukan melaksanakan haji ketika mereka melakukan ritual di Karbala, tapi hanya sa'i. Dan ini memang tidak ada dalam ajaran Sunni ya. Sunni hanya melakukan manasik haji di Mekah dan Madinah. Dan mungkin poin terakhir dari rukun Islam Syiah yaitu al-wilayah. Jadi kewaliannya, al-wilayah ini dikhususkan untuk imam-imam. Jadi semua furu'ud dinnya Syiah terkait ritual-ritual peribadahan itu merujuk kepada para imam-imam maksumin yang mereka yakini. Gitu. Sebetulnya dari dua konsep rukun iman dan rukun Islam Syiah, ini kita bisa petakan ya. Ada 2 poin yang membuat mereka berbeda dengan Sunni. Jadi masing-masing baik dari rukun iman 1 poin, rukun Islam 1 poin. Itu apa? Di poin rukun iman ada al-imamah, meyakini imam-imam 12 yang dimaksum. Dan di poin rukun Islam ada 1 poin yaitu al-wilayah, merujuk kepada imam-imam yang dimaksum dalam setiap pelaksanaan ritual ibadahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat poin tambahan ini memang sangat tipis ya. Sangat tipis perbedaannya, tapi ketika diyakini kemudian dipraktekkan, dirujuk, terutama di bagian ritual, ini banyak menimbulkan ritual-ritual yang bertentangan. Begitu. Terutama di masalah furu'iyah ya, ritual-ritual yang bertentangan. Adapun konsep-konsep seperti konsep imamah, tadi kan memang sudah disinggung ya di rukun iman, atau mungkin konsep takiyahnya orang Syiah, kemudian konsep tabarruk dan tawalaknya orang Syiah, halalan nikah mut'ah, ini betul-betul dilarang ya, karena sangat bertentangan dalam aliran Sunni yang kita anut. Dalam aliran Sunni yang kita anut, ini sangat bertentangan. Kemudian Syiah ini sebagaimana tadi kita coba petakan ya di poin usuluddin dan furu'uddinnya, memang Syiah ini sangat banyak bertentangan di bagian furu'iyahnya. Adapun untuk sifat-sifat Allah, mereka sama, meniscayakan sifatan dan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti dengan Sunni ya. Seperti dengan Sunni, kemudian terkait kalamullah. Nah, mungkin untuk kalamullah kalau misalkan Sunni, ini menyatakan kalamullah itu qadim. Sedangkan Syiah tidak membahas ini. Syiah tidak membahas ini, hanya saja memang dalam aliran Syiah itu mempunyai beberapa pandangan terkait mushaf ya. Jadi bukan membahas kalamullahnya, tapi mushaf. Ini pun rujukannya itu kitab Ushulul Kafi ini ya, yang banyak dirujuk di Iran sebagai salah satu negara. Iran sebagai salah satu negara yang agama resminya itu Syiah. Aliran resminya itu Syiah ya. Karena memang semenjak revolusi Iran dipimpin oleh Al-Khomeini, Syiah berkembang pesat dari sini.
Nah, untuk perkara karamullah, Syiah itu lebih memfokuskan pandangannya di mushaf ya. Di mushaf, sebagaimana dinukil dari kitab Ushulul Kafi ini. Jadi menurut mereka, Al-Quran itu yang sekarang dipegang oleh kaum muslim ini sudah disimpangkan. Makanya ada istilahnya tahrif ya. Pembahasan tentang tahrif. Jadi mereka menganggap bahwa semua ayat Al-Quran itu tidak semuanya otentik. Kemudian ada beberapa Syiah dulu yang berpendapat bahwa Jibril itu salah sasaran ketika menyampaikan Al-Quran. Kemudian ada juga berpendapat terkait adanya mushaf Fatimah. Setelah Rasul wafat, nah Fatimah pun diberikan. Sebenarnya pendapat-pendapat ini khususnya untuk Syiah di Indonesia sendiri ya, ini tidak banyak diamini, karena memang konsep terkait mushaf Al-Quran ini banyak dianut oleh Syiah yang ekstrim ya. Sedangkan untuk Syiah yang ada di Indonesia, sebuah beberapa penelitian yang disajikan oleh Badan Litbang, sebagaimana penelitian yang dirujuk oleh Badan Litbang Puslitbang Bimas Agama dengan Keagamaan ya. Sebagaimana dipaparkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Jadi Syiah di Indonesia ini memang tidak ekstrim ya, tidak ekstrim. Ini banyak dilakukan penelitian dan disebar ke berbagai daerah, karena memang dari sejarah dulunya juga banyak tradisi Syiah yang kemudian bercampur baur, mengalami mengalami integrasi ya, dengan sinkretisasi ya, sinkretisasi tradisi baik antara Muslim Sunni dengan Muslim Syiah. Jadi memang perlu dipermasalahkan. Meskipun ketika ada akhirnya akhirnya muncul ANAS ya, Aliansi Nasional Anti Syiah, itu memang sedikit memanas Syiah di Indonesia. Dan MUI sendiri pun memang tidak sampai mengeluarkan fatwa bahwa Syiah ini sesat, tetapi harus ada kehati-hatian terutama terhadap Syiah yang ekstrim ya. Karena walau bagaimanapun diamini atau tidak, memang banyak beberapa konsep Syiah yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan aliran Sunni yang kita anut. Kembali ke beberapa konsep yang dianut Syiah dan bertentangan dengan Sunni, selain tadi terkait kalamullah ya, kalamullah, kemudian untuk ru'yatullah mungkin ya yang biasa banyak dibahas dalam pembahasan teologi. Nah ini sama. Jadi Sunni beranggapan bahwa kita bisa melihat Allah di akhirat nanti, meskipun memang dalam aliran Sunni tidak digambarkan ya seperti apa perinciannya. Hanya saja untuk Syiah mungkin Syiah ini tidak memaparkan terkait ru'yatullah itu di akhirat atau di dunia. Dalam aliran Syiah itu tidak membahas ya, ru'yatullah itu bisa dilakukan di akhirat atau di dunia, tidak. Hanya saja dalam Syiah, melihat Allah itu memang tidak bisa mumtani ala ainil basar gitu ya. Jadi tadrikuhul uyun bi musyahadatil a'yan, itu dalam dirujuk dalam kitab Nahjul Balaghah dan Mizanul Hikmahnya ulama Syiah. Jadi memang mereka tidak membahas ru'yatullah itu di akhirat atau di dunia, tidak membahas, tapi mereka meyakini tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Jadi bisa melihat Allah dengan hakikat iman, tapi dengan catatan tadi mumtani ala ainil basar dan bimusyahadatil a'yan, tanpa membahas antara di dunia ataupun di akhirat gitu ya. Meskipun mungkin secara eksplisit seolah-olah
pembahasan mumtani ala ainil basar dan musyahadatil ain ini, mereka berpendapat tidak bisa melihat Allah. Tapi kita pun tidak bisa menghakimi bahwa Syiah ini, memasukkan Syiah sama dengan kelompok Mu'tazilah yang menafikan adanya ru'yatullah. Itu tidak bisa karena di sini tidak ada keterangan, terutama di beberapa kali ulama Syiah yang dirujuk ya seperti Nahdlatul Ulama dan ini tidak ada keterangan. Hanya saja mereka pun mengamini, Syiah pun mengamini bahwa bisa melihat Allah dengan haqaiqil iman begitu, tanpa memberikan keterangan di akhirat ataupun di dunia. Antara Sunni dan Syiah ini merupakan dua aliran besar dalam Islam yang lahir dari agama Islam yang satu. Jadi jika diibaratkan sebagai dua saudara, masing-masing memiliki persamaan, juga perbedaan yang tadi sudah dipaparkan dan disebutkan di awal. Baik mulai dari persoalan teologis maupun furu'iyahnya. Adapun saya sendiri sebagai penganut aliran Sunni, tentunya mencoba meminimalisir subjektivitas dari apa yang saya anut. Mungkin untuk Syiah sendiri yang saya paparkan, kemudian saya coba hunter dengan berbagai data-data yang saya dapatkan dalam aliran Sunni, ada satu pertanyaan yang tentunya sangat saya pertanyakan ya setelah menelusuri mazhab Syiah ini, terutama perihal marja. Jadi mazhab Syiah dalam rukun iman meyakini adanya imam-imam yang maksum, kemudian dalam rukun Islamnya pun segala ritualnya itu merujuk kepada al-wilayah atau pada para imam ya, para imam 11. Sedangkan antara imam 12 ini itu semua sudah wafat. Kemudian tinggal menunggu satu imam terakhir, itu Imam Mahdi. Nah, tentunya di sini terkesan ada vacuum of power ya. Kalau misalnya kita bahasakan dalam suatu pemerintahan. Jika Syiah meyakini adanya ritual keagamaan dengan merujuk hanya kepada imam maksum, kemudian dalam masa vacuum of power-nya selama menunggu imam yang terakhir ini datang, para penganut aliran Syiah ini kemudian berpegang kepada marja ya, yang dijadikan marja. Tentunya ini sangat kurang rasional kalau menurut saya pribadi. Jadi berbeda dengan Sunni. Sudah dipaparkan tadi, baik rujukan-rujukan, dasar-dasar, landasan yang dipakai. Nah, kita menganut berpegang pada suatu aliran, baik itu secara teologisnya, berkiblat kepada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Muttalib, kemudian fikihnya Syafi'i atau Madzhabul Arba'ah, dan sufinya tasawufnya Imam Ghazali dan Junaidi. Ini semuanya bersama. Jelas ada rujukan tanpa mengkultuskan salah satu sosok atau figur. Semua bersanad, semuanya jelas, kabar. Jadi memang transmisinya jelas sampai ke Rasulullah. Ini yang dikatakan laulal isnad wala sya'a man sya'a. Itu. Mungkin ini. Jadi poin yang sama saya pertanyakan terkait marja'nya aliran Syiah atas konsekuensi imamah dan al-wilayah yang mereka yakini. Jadi tanpa memicu perdebatan berkepanjangan, saya Mas Aziza memenuhi tugas kuliah Al Mazahib di antara ustaz kita semua, Syarif Hidayatullah Al-Majistir. Pada perpanjang kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.